BTW ini baru tahu saya, ini ternyata busa. Ini spesies apa ini nanti bro? Minus Rex. Apa aja yang di dalam itu tuh apa aja? Yang di dalam itu ada banyak sih mas, sensor, kipas, buat pendingin semua. Oh betul, kipas juga. Yang penting berkarya dan berkarya untuk karya gitu aja. Tapi ini pernah dicoba di salju Pak? Di salju. Ya, di sebelah saya ini adalah Raptor. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Raptor. Oh kebalik, pembuat Raptor, patung Raptor ini, dan bisa bergerak seperti yang baru viral ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti apa ruang usaha pembuatan dinosaurus ini yang sempat viral? Mari kita ketemu dengan tim dari Jagat Artwork. Halo Mas Iqbal. Halo. Ini saya ketemu dengan pemilik dari Jagat Artwork. Beliau adalah putranya Pak Soleh ya. Ya Pak Soleh, pemiliknya adalah Pak Soleh ya. Cuma beliau adalah putranya, sama aja beliau juga berkarya. Ini Mas Iqbal. Ini terima kasih loh boleh berkunjung. Boleh. Mangga mas. Ini Jagat Artwork tuh apa sih? Sebenarnya kita bisa dibilang tim ya mas. Tim aja ngomongnya. Tim pembuat animatronik. Animatronik ya, namanya animatronik. Bisa lebih spesifik animatronik ini bukan animasi ya, bukan. Mungkin bisa dibilang patung yang bisa bergerak gitu aja. Oh, animatronik itu istilah dari mana sih? Kebanyakan dari animasi elektronik. Ya. Ya. Lah, beliau Pak Soleh nih. Kebetulan lampunya jelek. Jadi beliau Jadi sebenarnya Jagat Artwork ini bermula tuh tahun 2017 mulai membuatnya. Kalau untuk dulunya apa Pak? Dulunya apa sih? Sebenarnya dulu kita, kalau saya sendiri kan masih sekolah dulu mas. Bapak kan dulu ngelukis. Jadi mulai terjun di animatronik ini 2017 kalau stabilnya 2018 pertengahan lah mulai. Nah, itu kok bisa kepikiran untuk membuat dinosaurus itu bang? Dulu awalnya iseng membuat dinosaurus yang jalan nyari gerobak itu loh. Jadi kebetulan saya dulu kan pernah datang ke mall di Jogja Transmart. Oh iya, ada dinosaurusnya itu ya yang itu ya. Di atas itu. Terus ternyata dapat inspirasi dari situ. Terus saya sampaikan ke bapak idenya, dan bermula dari itu membuat yang dinosaurus yang narik gerobak itu loh mas, rickshaw. Jadi yang trigger itu dari Transmart itu masnya lihat dinosaurus itu ya? Iya betul. Waktu itu kita masih belum ada kepikiran untuk dibisniskan ya, dalam artian dijual gitu. Kita masih sekedar untuk membuat untuk hiburan aja, diri sendiri. Ternyata pendapat atau tanggapan dari masyarakat tuh positif waktu itu. Jadi ada beberapa orang yang tertarik untuk membeli gitu loh mas. Startnya dari mana tuh? Iya, startnya dari mana tuh? Startnya waktu itu kita pernah bisa diliput. Sampai ada yang diliput. Ya, dari beberapa stasiun TV. Terus kebetulan teman bapak juga salah satu orang media, jadi nggak sengaja ngeliput terus dimasukin ke net waktu itu. Net lokal. Net Jogja ya? Jogja ya. Terus ternyata dari pusat tertarik, terus ditayangkan di net pusat 2018 itu 2018 ya. 2018 ditayangkan, terus sempat waktu itu viral. Terus sampai di acara hitam putih segala macam. Oh sempat hitam putih ya. Oh saya nggak tahu mas ya. Terus waktu itu hitam putih. Dari situ mulai banyak tawaran untuk pesan mas, tapi kita kan masih belum belum ke arah situ. Jadi kita terima yang kita mampu aja.
Waktu itu pertama kali pesan itu daerah Jakarta, Taman Mini, Taman Legenda. Taman Mini. Ya, waktu itu 1 unit dulu buat awal-awalan sampai kita berani produksi masal itu 2019 berani mulai Dari Taman Mini itu ya? ya. Dari mulut ke mulut nanti, terus Jawa Barat, terus Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Akhirnya banyak relasi dari museum gitu juga ya? Iya, dapatnya dari situ. Bermulai dari ada wartawan yang meliput ya? Meliput. Nah, nampaknya saya telat nih bro. Liputnya telat. Tapi nggak apa-apa. Saya mau bingung mau bahas apa lagi ya. Ya itu. Nanti monggo kita lihat proses pembuatannya aja. Baik, ini boleh diturunkan bro? Monggo. Apa? Ya, ayo monggo mas. Oh ya, ngomong-ngomong ini ada berapa tim bro? Kita terbagi jadi 3 tim. Tim pertama tim rangka atau pembuatan besi segala macam. Skeletonnya itu ya? Ya, yang kedua tim pembungkus, terus pembuatan kulit, bagian tubuh. Itu tim 2 ya? Tim 2, bagian 3 itu tim 3 programming dan kontrol untuk yang menggerak-gerakkan yang menggerakkannya. Oke, ini sekarang kita ke arah kulit ya? Iya, kulit. Nih. Nah. Kebetulan teman-teman baru istirahat jadi adanya ini Mas Alam ya. Mas Alam ini tim pembuatan kulit atau bagian tubuhnya seharusnya. Yang membentuk ya? Iya, betul. BTW ini baru tahu saya ini ternyata busa. Ya, ini busa. Makanya saya bingung ini kok gerak-gerak, kok bisa bergerak, ternyata ini dari bahan busa. Dan lucunya ada ramuan yang bisa ini tahan api ya bro ya? Betul. Bisa dilapisi dengan ramuan yang dirahasiakan mungkin ya? Yang lebih baik dirahasiakan. Bisa tahan api ya? Berarti ternyata bisa outdoor ya? Outdoor? Ya. Kita memang rata-rata unitnya untuk outdoor. Ya. Jadi ini prosesnya ini busa dibentuk seperti itu dulu ya? Ya, nanti tekstur, ya tekstur baru dilapisi dengan lem kastol ini ya? Ya, lem kastol. Kemudian baru terakhir dilapisi sama tadi ramuan tadi. Ya. Kasa dulu ya? Kasa, ya. Kasa dulu, baru dilapisi ramuan. Ini untuk kaki. Ini kaki raptor ya? Iya, kaki raptor. Oh, jadi seperti ini. Ini sebelum rangka, jadi kurang lebih seperti ini ya. Iya. Ini ada kepala raptor. Ini familiar saya. Ini nampaknya dari Jurassic Park film itu ya? Iya. Blue. Kok bisa kesasar sampai sini, bro? Jangan-jangan Hollywoodnya pesan sini, bukan ya? Enggak. Iya, ini blue. Kurang lebih detailnya seperti ini. Ini teksturnya bagus ya. Dari busa kan. Dan empuk, tapi tahan api ini. Tahan api. Oke, ini kurang seperti ini. Ya. Ini finishingnya airbrush ya? Globalnya cat kuas. Kuas nanti di finishing airbrush. Finishing detailingnya airbrush ya. Ini detailnya seperti ini. Ini bisa bergerak ya bro ya? Bisa. Ini berapa kilo ini? 80 sampai 90 kilo. 80 sampai 90. Ini yang berat memang rangkanya memang ya? Iya, rangka besinya yang rangkanya berat. Oke, ini sebenarnya saya ingin membicarakan ini bagaimana bergerak-gerak, cuman lebih nanti ke teknisnya programming ya. Iya, betul. Oke, ini bagian ke kulit, tim kulit ya? Iya. Kebetulan baru istirahat. Sekarang ke bagian kita ke rangka. Ini agak bersih sedikit mas. Oh, nggak apa-apa. Mic-nya aman loh mas. Mic-nya aman. Amin mas. Permisi ya mas ya. Ya permisi. Itu. Ini bagus. Ini besinya hanya plat besi ya? Plat besi hulu. Iya hulu. Ada nako. Lasnya argon atau listrik ini? Listrik ya? Listrik biasa. Listrik biasa ya? Oh iya. Ini bagian pengelasan rangka. Oke, ini kemudian ini sedang ngapain bro? Ini bungkus kulit. Jadi kita ada 2 jenis. Misalnya yang satu tadi yang terpisah sama yang langsung handsfree langsung di rangkanya. Ya. Nah, ini kebetulan ini yang handsfree. Oh ini skeletonnya rangkanya seperti ini kira-kira. Oh, luar biasa. Ya seperti ini.
Ini bisa bergerak ya nanti ya? Bisa. Ini ada gramafon. Ini nanti untuk suara dinosaurusnya. Karena biar menggema ya. kemana-mana. Itu ada rantai itu ternyata untuk gerak-gerakin ya. Ini spesies apa ini nanti bro? Indominus Rex. Indominus. Oh Indominu. Oh bukan Indomie ya? Bukan. Oh iya, Indominu. Indo berarti ini dari T-Rex dari Indonesia atau bagaimana? Nggak tahu, ini mungkin nama latinnya Indominus Rex. Indominus ya. Indominus. Ya, Rex. Rex. Beda dengan T-Rex ya? Beda. T-Rex. Ini lebih cenderung lebih kecil sedikit. Kecil dan warnanya juga beda, ini lebih warna putih keabu-abu. Oh. Cuman ini warnanya masih hitam, dia masih base ya, dasar ya. Nanti setelah bisa bergerak, nah, kaki enggak ya, statis ya? Statis. Kemudian tangan bisa, mata, punggung, mulut, sama geleng ya? Iya. Geleng kanan kiri. Oh. Ya ini dinosaurusnya sedang perawatan ini nampaknya. Sedang nyalon. Ya kurang lebih seperti ini. Maka susah juga bro ya. Iya. Harus punya ini ya. Ini nampaknya harus skill worker nih. Kalau tidak skill worker akan bubar nih. Ini jadi isiannya besi holo. Kemudian apa nih sponati ya? Ya. Sponati. Kemudian kulit ya. Betul, kulit. Sponati buat latisi aja. Ya. Ibaratnya tulang. Kemudian otot, ya, kemudian kulit ya. Ototnya sponati. Kulitnya yang tadi kita lihat di depan ya. Namun sayang sekali ini sedang tidak ada proses finishing untuk pengecatan ya, jadi kita tidak bisa melihat. Belum. Jadi kurang lebih garis besar produksinya seperti ini. Ini untuk mana nih, Bro? Purbalingga, museum? Bukan. Ini wahana wisata. Ya. Outdoor berarti ya? Outdoor. Oh, siap. Baik. Saya takut mengganggu, nggak enak ya? Langsung ke tim mana ini, Bro? Nah, ke itu dulu. Ini malah ngeset pembuatan nih. Oh, ini untuk rangka untuk rangka apa, Bro? Ini rangka motor. Ya. Oh, emang bedakan antara 2 kaki dan 4 kaki beda rangkanya pasti ya? Beda mas. Oh, jarang yang 4 kaki itu lebih cenderung lebih gemuk, Ya. besar. Ada 2 kaki kan cuma kecil. Oh, jadi kalau satu kaki, 2 kaki, dia rangkanya tengahnya lebih ramping gitu ya? Iya, betul. Oh, ya, langsung terus ya. Tuh, apanya Pak Iqbal masih main motor? Kita langsung ke motor mas. Ini apa ya? Bagian program ya nanti ya? Iya. Mana Miftah? Lampu Miftah. Dua. Oke, sembari Mas Iqbal memanggil tim programnya, kita lihat detailnya ini ya. Oh, Dari sini saya mau. ini busa loh bro. Oke. Ya, siap. Oke mas, ini saya dengan Mas Miftah ya, bukan Ustadz ya? Bukan Miftah, bukan. Ini Miftah versi programming. Ya. Oh ini nampaknya, ini boleh dijelaskan mas? Boleh. Atau ini tentang program atau ini apa aja sih mas? Yang untuk menggerak-gerakkan itu ya mas yang bertugas di situ ya? Iya. Ya, apa aja yang di dalam itu tuh apa aja? Yang di dalam itu ada banyak sih mas, sensor, kipas, buat pendingin semua. Oh betul, kipas juga? Kalau enggak nanti cuman overhead ya? Overhead, iya betul. Itu di dalam ada sekitar 5 power supply. Power supply-nya seperti apa ya mas? Kurang lebih seperti kayak ini. Oh, kayak power gini, supply seperti itu. 4. Bukan power supply seperti PC itu bukan ya? Oh bukan, beda sih. Ya, beda ya? Tapi bisa. Bisa. Cuman buat
untuk jaga-jaga ya kayak seperti ini. Kalau semisal nanti power supply-nya yang satu rusak, yang lain masih bisa hidup gitu. Oh, jadi ada backupnya ya? Iya, ada backup. Jadi kalau satu mati, yang lain masih bisa bergerak. Itu berarti untuk penggerak mulut, tangan itu power supply-nya beda-beda, Bro? Ya, ada yang di paralel, ada yang berbeda-beda. Beda-beda. Semisal kalau yang bagian mulut power supply-nya mati, yang bagian tangan bisa membackup? Bisa? Oh, bisa. Begitu sistemnya. Oh. Ya. Berarti ini satu dinosaurus tuh, waduh itu dinosaurusnya ngeliat saya ini, saya takut deh, ini gigit kan? Enggak, santai aja. Ini berarti satu dinosaurus bisa banyak power supply tergantung dari fiturnya itu mau animasinya dibuat seberapa detail. Ini contoh ini Mas, traktor ini berapa power supply ini? Kalau ini kalau masih ingat ya Mas ya? Untuk sementara kita pakainya 4 aja, 4 udah cukup itu. Nanti di paralel. Berarti yang menggerakkan satu mulut. Kemudian itu ekor kanan kiri sama yang ujung ekor itu mutar. Oh, mutar ya. Terus mulut itu gerak, buka tutup kanan sama kiri toleh-toleh gitu ya. Oh, geleng kepala, kanan kiri. Leher itu mata. Oh, badan maaf. Itu badannya naik turun. Mata. Terus mata ya, mata juga. Sama ngelirik-ngelirik, lepak, kedip-kedip. Sama tangan. Berarti banyak nih, Bro? Banyak. 6 lebih berarti? Ya kurang lebih 6. Musik bisa nggak, Bro? Kayak ada musik metal itu nggak bisa? Oh, bisa sih. Oh, bisa? Oh, ada speakernya juga itu. Oh ya, berarti buat suaranya itu. Tambahin gondrong, Bro, nanti keren suara gondrong. Oh, ada, itu kayak di gambar itu ada rambutnya yang di bagian kepala sini gitu. Oh ya? Kok jadi ke situ, Bro? Berarti ini harus berhubungan dengan elektronik juga, Bro, ya, seperti ini. Rangkaian kemudian apa namanya? Yang kotak-kotak di dalam elektronik itu namanya? Oh. Ya gitu ya. Kemudian komputer juga programming juga butuh. Iya, betul. Ya banyak sih Mas itu yang di dalam ada 4 dimmer juga ya. Dimmernya yang 2 itu pakai analog sama yang 2 lagi itu pakai digital. Oh. Jadi nggak total analog digital. Yo sama ya. Cuman buat jaga-jaga itu. Terus apa lagi ya? Sensor. Oh iya, sensor. Jadi kalau itu pakai sensor gerak. Misal di depan ada benda gerak, entah itu orang atau daun yang bergerak di gerak, yang ya intinya bergerak di depan sensornya itu dinamo langsung gerak semua. Oh, jadi orang dekat itu langsung dia otomatis bergerak. Jadi itu efisiensi energi listrik juga ya, nggak boros ya. Nanti dia ada orang dekat tiba-tiba dia bergerak gitu ya. Jadi seperti rumah hantu pasar malam itu ya bedanya. Iya. Yo kurang lebih kayak saklar sih, tapi ya? otomatis gitu. Otomatis. Itu berapa bisa dilebarkan nggak jaraknya? Misal kan 1,5 meter tadi. Bisa jadikan 5 meter, 10 meter itu bisa? 10 meter nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Paling sekitar mentok 3 pengalaman 3 meter ya. Soalnya kalau 4 sama 5 itu kurang peka, bisa ya. Tapi responnya nanti kurang gitu ya. Slow respon gitu. Kalau 3 meter kurang lebih jarak saya ini kita ini ya, Bro ya, jarak ini kira-kira ya, segini. Betul. Oh, ini dibikin dengan jari kita bisa nggak dulu? Oh, bisa sih paling. Bisa. Tapi ya nyakremin. Itu yang dicari, Bro. Itu yang dicari. Siap. Ya, ini tadi proses kulit ini Masnya tadi sudah selesai istirahat. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Kemudian apalagi, Bro? Kira-kira mungkin penonton ada penasaran yang kira-kira butuh bergerak itu. Apa ya? Kalau banyak sih, Mas. Kalau yang karena kan nyawanya di situ kan ya. Nyawa bergeraknya. Kalau yang satunya itu di bagian leher itu ada yang dipasang selang buat nyemburin. Nyemburin apa? Air. Oh, air? Bisa juga? Ini katanya bisa nelen juga ya? Bisa. Oh ya? Bisa dikasih makanan tuh. Itu sensor atau itu pakai dinamo juga. Dinamo? Jadi dinamo muter, nanti ada mekanisnya buat gerakin naik ke atas, naik ke atas. Oh, dan ketelan itu nanti? Kayak ketelan gitu. Kayak ketelan? Oh. Ini sayang sekali kebetulan belum bisa, sebenarnya sudah bisa dioperasikan ya. Cuma saat ini baru dicopot untuk mekanismenya. Jadi tidak bisa didemokan, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Jagat Artwork ini, ada contohnya ya. Kemudian apalagi, Bro? Udah sih, Mas. Sudah ya. Nyawanya kira-kira seperti itu ya. Iya.
Ini terima kasih Pak. Ini dengan Pak Soleh dengan apa ayah dari Pak Mas Iqbal tadi, dan beliau pendirinya. Ternyata tadi saya mendengar dari Bro Iqbal tadi, ternyata pencetusnya adalah Bro Iqbal ya? Iya betul. Saya hanya membantu saja. Nggak mungkin kalau membantu Pak. Nah ini kan apa ya? Kapasitas saya cuman sebatas apa ya? Mengontrol. Kadang kan anak muda secara emosional kan masih belum labil. Ya. Nah kita sebagai orang tua itu membackup secara emosi, secara mungkin ya di estetika dikit-dikit lah. Nah, cuman pada itu aja. Ya. Biar lebih jalannya itu lebih terarah gitu loh. Ya. Kalaupun dia harus berbelok, cepat-cepat balik lagi ke jalan lurus gitu aja. Ya masalah di sini kan semuanya hampir semuanya anak muda ya. Ya. Kalau nggak ada kontrol dari orang tua itu takutnya kebablasan gitu. Inovasi, berkarya itu istimewa, tapi kalau kebablasan nanti jadinya malah ya tugasnya bukan luar biasa, nanti luar biadab yang dikhawatirkan baru ini Pak. Nah itu jadi Pak Soleh di sini lebih inovasi dan gasrem dari anak muda itu. Betul. Basicnya ini pengganggu tidak Pak? Mau diproses? Untuk kurang terasa lebihnya Pak Soleh. Ya. Ini basic Pak Eko ternyata Pak Soleh dulu dari DKP ya tadi. Betul ya. Dulunya SMSR sekolahnya ya. Iya. SMSR itu sekolah seni rupa Indonesia. Kok ada misalnya sih seni rupa ya? Iya. Sekolah menengah seni rupa ya. Betul ya. Kemudian lanjut ke DKP. Enggak. Di SMSR itu saya jurusan itu. Sebatas sampai SLTA saja. Iya. Kemudian bisa ke arah sini ternyata ada basicnya ke itu ya. Awalnya di situ ya. Melukis ya Pak ya? Ya, seni rupa lah yang berbau sama desain juga, sama lukis juga. Ya. Kemudian ini bisa nemu formula untuk tahan api ini luar biasa loh. Itu kan eksperimennya. Sebenarnya kan. Tapi nggak perlu disebutkan Pak. Ya, hanya belajar dari unsur-unsur alam. Ternyata kan, nah ini ya, salah satu pemahaman yang mungkin harus dipahami ya. Tidak ada yang paling kuat. Api ada yang lebih mengalahkan. Ya, toleransinya betul. Ya. Nah kita cuman aja. Ya. Penggabungan apa yang sudah ada aja sebenarnya. Ada titik lemah di elemen api, tapi ada titik unggulnya di elemen yang lain. Nah gitu aja. Ya. Hanya sebatas penggabungan. Ini formula tambah ini pasti akan lemah. Ya. Kalau ditambah ini pasti dia akan lebih tahan. Walaupun unsurnya tadinya lemah itu loh. Ya. Karena kayak busa itu kan dia kan cenderung lebih sensitif sama yang namanya panas api ya. Dia, Pak. Nah kita ada satu formula lapisan yang dimana di itu bukannya tidak bisa terbakar, tapi titik bakarnya akan lebih lama. Lebih lama dan itu akan lebih aman untuk ini ya, untuk segala ya cuaca ya. Misalnya ada kalau di tempat wahana pengunjung iseng ngasih rokok gitu, atau ada konsleting atau apa gitu, dia lebih minimalisir ya. Betul. Luar biasa Pak perjuangannya itu untuk amin, alhamdulillah, terima kasih. Itu ada mentornya waktu itu dulu pertama-tama waktu masih muda tuh ada pengalaman waktu itu? Kayaknya enggak ya, cuman kita kan haus akan ilmu aja itu. Ya. Makanya saya mencoba di Jagat ini saya sebagai backup saja, ngontrol mereka sekaligus menyemangati bahwa anak muda itu harus tanpa patah semangat atau spiritnya harus luar biasa. Negeri ini tergantung kalian semua. Berapa dari diri kalian, kalau diri kalian lemah, loyo, gampang putus asa, mau jadi apa negara ini? Lokal apa itu Pak ya? Ya gitu, nggak usah terlalu mulu-mulu, berawal dari diri sendiri dulu aja gitu. Ini quote dari Pak Soleh, haus akan ilmu. Ya. Akhirnya menemukan inovasi itu ya Pak ya? Ya. Insya Allah akan bermanfaat. Minimal untuk diri sendiri, mudah-mudahan untuk banyak orang gitu. Kemudian Pak, ini misal ada orang selain museum ya kan, ini rata-rata adalah museum dan taman mini dan yang pesan ya Pak. Tempat wisata. Ya. Kemudian misalnya ada orang biasa pesan di luar dinosaurus bisa ya Pak ya? Bisa. Ya? Secara teknis itu sama saja ya. Sama saja. Nah itu hanya bentuk visual saja kan. Untuk karakter itu hanya bentuk visual. Untuk mekanisme sama keilmuan di kontrol elektro segala macam hampir kurang lebih sama ya. Jadi langkah awal saya membawa gambar, kemudian dikonsultasikan sama pihak Jagat Artwork ini ya. Bagaimana ya? Kalau enggak cuma sederhana aja, saya minta karakter misalnya ini ya. Misalnya karakter gajah atau manusia alien gitu. Nah nanti kita coba
kita coba nanti gerakannya gini Mas, untuk lebih anu kan kita konsultasi sama tim ya. Konsultasi, jangan sampai mekanisme gerak itu nanti akan merusak anatomi proporsionalnya. Nah, itu yang agak rumit yang perlu dikonsultasikan atau dirapatkan sama anak-anak bagian mekanisme, pengelasan, rangka, sampai di bagian pengkulitan. Karena jangan sampai kita mempertimbangkan di gerakan leher. Aslinya gerakan untuk anatomi leher itu hanya kecil. Berhubung ada anatomi, ada mekanismenya di situ menjadi besar kan kehilangan karakter. Jadi ada keterbatasan di situ, tidak melebihi kapasitas apa ya? Ya geraknya wajar gitu ya Pak ya? Ya, tapi sebisa mungkin kita bikin steril mungkin ya? Steril mungkin. Tapi tidak terlalu over tinggi. Misalnya kita juga pelajari karakternya subjek tersebut ya, objeknya ya. Misalnya ini binatang buas gitu, berarti dia harus lebih agresif, lebih liar gitu. Nah, gerakannya harus lebih cepat gitu. Kalau ini binatang yang lebih smooth, misalnya kayak gajah ya, dia cenderung lebih slow gitu. Nah, cuma di situ aja. Selain mempelajari karakter, mempelajari gerak juga, yang paling rumit di situ mekanisme di dalam anatomi tersebut gitu. Tapi tadi saya sempat ngobrol dengan Iqbal, ternyata ada garansi ya Pak ya untuk. Oh iya, karena ini kan produk kan ya, termasuk produk mekanisme, ada elektroniknya dan itu kan rentan ya, rentan. Nah, kita juga ada garansi karena untuk lebih menjamin kekhawatiran konsumen ya. Jangan sampai mereka beli barang sampai rusak dia bingung gitu. Akhirnya terbengkalai nggak bisa dijual lagi, nggak bisa menghibur orang. Kita ada garansi dan lebih dari itu kita juga ada istilahnya briefing kecil sebatas untuk owner itu bisa maintain produk itu sendiri. Oh jadi ada edukasi untuk owner juga ya. Jadi tidak asal kita menjual tapi kita bertanggung jawab selagi produk kita masih dipakai gitu. Ini yang bagus Pak. Kita ada maintain di 3 bulan itu kita gandeng untuk apa? Misalnya biasanya di satu wahana itu ada bagian maintain ya, itu kita gandeng, ayo ini loh caranya seperti ini, alatnya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi diharapkan selama 3 bulan tadi masa garansi habis, mereka sudah minimal bisa maintain produknya sendiri gitu. Jadi udah nggak ada ketergantungan sama pihak produksi lagi atau pihak seperti kita atau seller lagi gitu. Ini paling lama garansinya ada di kulit ya? Tadi saya dari 5 tahun kalau salah. Garansi paling lama. Karena di kulit itu biasanya kita ada sedikit kendala di sini. Cuaca. Ya. Jadi misalnya gini, setelah cuaca dingin, itu cuaca dingin misalnya 6 bulan cuaca dingin atau cuaca basah, tiba-tiba dihantam sama panas. Nah, di panas itu nanti biasanya rentan akan ini. Kelenturan itu mulai berkurang. Kelenturan mulai berkurang, akhirnya pemaksaan elastasinya ada kerobekan. Di situ aja kendalanya cuma di situ. Tapi ini pernah dicoba di salju Pak? Di salju belum, cuman suhu terendah itu kita pernah di 7 derajat. 7 derajat? Di Gunung Lawu yang paling parah itu. Itu apa Pak? Itu karakter apa itu? Kembali ke dinosaurus juga. Dinosaurus juga? Ya itu kelemahannya nanti ya kita belah-belahan aja. Sudah ketemu? Sudah. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Itu yang bermasalah di kontrolnya. Kontrolnya? Jadi di kontrol elektronnya itu kan sifatnya kan dia kan jaringan itu ya. Jaringan arus ya. Jadi begitu ada cuaca dingin otomatis kan ada udara lembab di dalam atau pengembunan. Di situ ada konsleting. Oh, gara-gara dingin itu ya? Betul. Nah, di situ kalau di masalah elektronya. Akhirnya embun ya. Berarti karena di luar begitu dingin dia masuk ke dalam, udara dalam dingin akhirnya menjadi embun dan menjadi air. Pembasahan kan? Akhirnya ada konsleting yang sensor tadinya bisa efektif berapa detik itu kurang efektif gitu. Terus nanti ada yang lebih parah lagi itu konslet. Oh ya? Ada lebih parah lagi konslet. Nah kalau konslet itu kalau nggak terkontrol itu sampai ke nanti ke berasnya ke motor penggerak. Gitu. Nah tapi kita sudah ada solusinya. Di situ kita ada blowernya untuk menghalau udara dingin tadi. Ya, tadi mau saya tanyakan, ternyata sudah dijawab. Sudah ada solusi ya ternyata. Iya sudah ada solusi ya. Kalau yang paling dingin 7 derajat paling dingin. Berarti sudah terbukti. Pertanyaan saya salju, tapi sudah dijawab dengan 7 derajat. Ya cukup lumayan. Cukup lumayan kalau di Indonesia ini udah luar biasa dinginnya gitu. Sudah.
Baik Pak, mungkin ada kesan-pesan buat teman-teman kita atau misal ada yang ingin tiru-tiru mungkin. Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi gini. Kesan-pesannya apa Pak kira-kira? Kita nggak pernah bilang kita pioner, kita bilang kita yang pertama enggak. Semua itu nggak ada yang pertama. Sebelum kita pasti pernah ada itu. Kita hanya istilahnya mencoba untuk mengingatkan kembali ilmu-ilmu yang telah lampau, kita keluarkan lagi. Sebenarnya kan kehidupan ini kan hanya siklus lah. Cuman kita mengembangkan saja atau menampilkan sesuatu yang belum pernah tertampilkan, ya kita tampilkan itu aja. Jadi nggak ada yang istilahnya nomor satu gitu, nggak ada. Apalagi yang pernah mengatakan wah kita jagat nomor satu di Indonesia gitu. Mungkin tapi kita nggak pernah merasa itu karena sebelumnya sudah banyak yang berkarya seperti kita. Nah mungkin kita hanya mengingatkan kembali ke publik kan, ke pihak produsen, ke pihak owner itu bahwa yuk kita sama-sama bikin sendiri, dijual sendiri, dinikmati sendiri. Jangan selama ini kita lupakan kapasitas diri sendiri, akhirnya selalu menengok ke luar gitu. Lupa bahwa kita sebenarnya itu segalanya ada di Indonesia ini. Kan alangkah indahnya kalau kita beli di tetangga sendiri, beli di saudara sendiri, toh nanti juga tetangga sendiri yang menikmati kan, ibaratnya gitu kan. Jadi perputaran ilmu, perputaran ekonomi, perputaran apapun itu ya lingkungan cuma di kita aja gitu loh. Kita nggak harus ambil dari luar, terus lagi sampai menolak produk sendiri gitu. Dari segi kelebihan dan pasti semua punya ya kelebihan dan kekurangan. Di produk luar barangkali di-maintain, atau pengadaan bahan baku, pengadaan alat-alatnya mungkin harus impor. Kalau kita kan di sekeliling kita banyak yang jual. Ya nggak menutup kemungkinan, kita nggak memungkiri bahwa beberapa ada yang impor juga. Ada yang masih impor ya? Ya karena diproduksi dalam negeri belum ada. Baik, luar biasa Pak, ini advice dari Pak Soleh langsung ini. Kemudian ini saya takut mengganggu, tidak enak. Ada yang mau sampaikan lagi Pak? Jangan takut berkarya. Berkarya hanya untuk karya saja. Jangan berkarya untuk uang atau untuk tendensi yang lainnya. Itu aja. Karena kalau sesuatu niat karya kita, berkarya kita ditendensikan sama hal-hal yang apalagi bentuknya pujian dan finansial, itu akan mengurangi kemaksimalan kita. Jelas itu. Luar biasa. Nanti untuk pujian, prestasi sama apalagi yang finansial itu nanti akan ikuti sendiri, itu bonus itu. Yang penting berkarya dan berkarya untuk karya gitu aja. Ngomong-ngomong susu bonus kedelai itu kemana Pak ya? Agak keluar itu Pak ya? Iya itu bonus kedelai juga. Baik, ini kedelai bonus susu. Baik Pak, ini nampaknya kita harus akhiri Pak, nanti lama nggak enak ya. Baik Pak, terima kasih boleh berkunjung dan berbicara dengan Pak Soleh langsung. Dan Mas Iqbal, makasih Mas Iqbal ya. Ya, makasih Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama Mas. Atur suwun. Nggih.